Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Senang sekali karena Yesus telah mati bagi kita agar kita diselamatkan. Bersyukur juga kepada Tuhan untuk banyak berkat yang Tuhan berikan. Pemandangan yang indah, makanan, pakaian, sahabat, keluarga, semuanya diciptakan untuk kebahagiaan kita. Dan sebelum kita belajar sekolah sahabat kita adik-adik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang Dear Diary. Artinya adalah buku di mana kita menulis aktivitas kita setiap hari, ya, diary kita, buku catatan harian. Nah, dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya kalau kita di dalam Kristus, hidup kita yang lama itu sudah ditiadakan lagi. Maksudnya kesalahan kita yang lalu itu tidak diingat-ingatnya lagi. Kalau kita dulu suka membenci, sekarang kita suka menyayangi. Kalau dulu kita suka ngegosip, sekarang kita lebih suka menceritakan kebaikan orang lain. Itulah hidup di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Diary kita hari ini tentang peristiwa di mana seorang berencana untuk menikah. Jadi setiap saat di dalam hari-harinya ditulis, saya akan melakukan pertemuan dengan teman saya. Saya akan membuat suatu kegiatan latihan untuk marching barangkali. Dan setelah itu siapa pengiring-pengiringnya, siapa yang mendampinginya, siapa pendeta yang akan melakukan kegiatan ini. Semua dicatat di dalam diary. Nah, penting untuk mencatatnya. Tetapi ingat, kalau seorang mau menikah, mereka akan mengalami peristiwa pengalaman hidup baru. Adik-adik, pengalaman hidup baru itu diumpamakan dengan Roh Suci. Adik-adik, pekerjaan Roh Suci ialah pekerjaan yang mengubah hati. Dia seperti angin, tidak dapat dilihat, tetapi nyata bahwa pohon-pohon dapat bergerak dengan baik. Dalam kehidupan kita juga demikian. Pekerjaan Roh Suci yang bekerja dengan baik adalah mengubah hati kita, mengubah tabiat kita. Tabiat kita bukan terjadi dengan seketika jadi jahat, seketika jadi baik. Tetapi itu harus menjadi pola hidup kita. Kalau kita mau menjadi anak-anak Yesus, kita harus melakukan menurut kehendaknya tiap hari supaya kita menjadi seperti Yesus. Nah, adik-adik, kehidupan kita ini adalah kehidupan pemberian yang luar biasa. Yesus mengasihi kita. Biarlah setiap apa yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita catat dalam buku harian kita, menyatakan kasih Yesus, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Biarlah catatan harian kita mengubah hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita menyelesaikannya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah sahabat kami hari ini. Tolonglah melalui kuasa Roh Kudus dapat mengubah hidup kami lebih baik. Karena kuasa itu akan menuntun kami menjadi seperti Yesus.
Sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita.